Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik. Kalau lagi ada yang capek atau mumet, semoga setelah mendengarkan ini bisa merasa lebih ringan. Teman-teman, ngerasa nggak di usia kita hidup tuh terasa semakin penuh tekanan. Dari luar emang kelihatan baik-baik aja, tapi di kepala ramai, bingung sama diri sendiri, mikirin masa depan, ngerasa tertinggal, dan kadang tanpa sadar kita tuh masuk ke fase yang disebut krisis identitas. Tujuan saya di sini adalah mengajak teman-teman memahami diri dan mulai membangun kebiasaan kecil supaya bisa keluar dari rasa bingung itu. Teman-teman sekalian, pernah nggak lagi scroll sosmed terus tiba-tiba ngerasa hidup orang lain keren banget? Bisa ini itu, punya ini itu, ada aja pencapaian tiap minggu yang diupdate. Terus kita jadi mikir, kok hidup mereka bisa sih kayak gitu? Kok mereka bisa ini itu? Tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup dengan orang lain. Kita jadi merasa nggak cukup baik, nggak cukup keren, mempertanyakan diri kita, sampai akhirnya kita bingung dan kehilangan arah. Itulah yang disebut fase krisis identitas, di mana seseorang mulai bingung dengan hidupnya, tujuan, dan makna hidupnya. Teman-teman, krisis ini juga diperparah oleh fear of missing out atau biasa disebut FOMO. Takut ketinggalan, takut dianggap nggak berkembang sampai akhirnya melakukan sesuatu yang bukan mau kita. Tapi karena takut dianggap ketinggalan zaman. Penelitian dari jurnal Universitas Muhammadiyah menjelaskan bahwa krisis dan kehilangan arah ini disebabkan oleh tekanan sosial dan kurangnya kemampuan memahami diri. Pola asuh yang otoriter juga mempengaruhi hal itu. Remaja yang dituntut harus ini itu biasanya kesulitan menentukan arah karena takut salah. Eric Pelson bilang bahwa masa remaja ini masa pencarian jati diri. Jika fase ini tidak dilewati dengan baik, maka kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Teman-teman, saya pernah merasakannya. Seperti berada di lorong gelap, saya nggak tahu mau kemana. Setiap lihat orang lain tuh saya merasa kalah. Padahal kan hidup bukan lomba. Sampai saya detox sosial media. Dan mulai sadar bahwa yang membuat saya seperti itu adalah karena saya terlalu membandingkan diri. Saya mencari solusi akhirnya dan menemukan video Kamaudi Ayunda yang tengah membedah buku Atomic Habits karya James Clear. Teman-teman, buku itu identik banget sama kalimat perubahan besar datang dari perubahan kecil. Ternyata yang bikin hidup saya berantakan kemarin bukan mimpi yang salah, tapi sistem hidup yang enggak jelas. Ada 3 insight. Di dalam video tersebut, insight pertama, bangun sistem, jangan hanya kejar tujuan. Orang menang dan orang sukses, orang menang dan orang gagal itu tujuannya sama. Yang bikin beda itu adalah sistem yang mereka lakukan setiap harinya. Rutinitas, langkah harian. Makanya ubah mindset kita teman-teman. Jangan hanya cuma ngejar tujuan, tapi bangun sistemnya. Mau hidup sehat, sistem yang perlu kita lakukan adalah tiap pagi itu harus olahraga, harus tiap hari. Insight kedua, cara jitu membangun kebiasaan. James Clear bilang ada 4. Yang pertama, make it obvious, buat jelas. Taruh pemicu yang jelas sehingga kebiasaan bisa kebentuk. Mau bisa main gitar, jangan taruh gitar itu di lemari. Letakkan di tempat terdekat sehingga kita bisa terus berlatih dan akhirnya mahir bermain gitar. Yang kedua, make it attractive, buat menyenangkan. Gabungkan kebiasaanmu dengan hal-hal yang kamu senangi. Olahraga sambil dengar musik favorit. Journaling sambil menghirup lilin aromaterapi yang kamu suka. 3. Make it easy, buat mudah. Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu merasa terbebani. Kalau mau journaling langsung aja tulis 1-2 kalimat. Setelah itu selesai. Yang keempat itu ada make it satisfying, buat memuaskan. Buat kebiasaanmu terasa rewarding. Checklist pakai pensil berwarna, kasih stiker lucu, sama halnya produsen pasta gigi yang menambahkan mint ke dalam pasta gigi agar sikat gigi menyenangkan. Kita juga bisa membuat kebiasaan kita terasa enak sehingga bertahan dalam waktu yang lama. Insight ketiga, lacak kebiasaanmu. Taruh progres itu di aplikasi atau di kalender sehingga ketika melihat itu kita semangat dan tidak gampang menyerah. Teman-teman, bingung itu wajar, hilang itu manusiawi. Semua yang menemukan diri mereka dimulai dari fase bingung itu. Perjalanannya emang gak instan, tapi kalau dilakukan dengan hal-hal kecil yang konsisten, kita bisa menemukan perubahan yang besar. Ingat ya, perubahan besar datang dari perbaikan kecil 1% tiap hari. Akhir kata, semoga teman-teman menyimpan satu hal di kepala ya, bahwa teman-teman bisa berubah dengan hal kecil konsisten untuk menemukan diri teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.